Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi rapat koordinasi fasilitator. Kepada Bapak Ibu kecil, dapat menyimak materi dari bahan yang sudah dibagikan oleh panitia. Saya akan menjelaskan dari latar belakang mengapa diadakannya FKP. FKP adalah forum konsultasi publik. Jadi Indonesia adalah negara demokrasi dan dalam negara demokrasi, pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan merupakan sebuah keniscayaan atau sebuah kewajiban. Jadi pemerintah harus menyediakan ruang bagi masyarakat menjadi subjek pembangunan melalui partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, pelibatan masyarakat memiliki berbagai manfaat seperti sebagai bentuk transparansi, mensosialisasikan kerja pemerintah, serta meminimalisir potensi kekeliruan dalam penyusunan sebuah kebijakan. Masyarakat dengan pengetahuan tentang kondisi lingkungannya seperti kecil dan kadus itu dianggap dapat memberikan nilai tambah pada rancangan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pendataan awal Reksosek tahun 2022 yang sudah dilaksanakan itu bertujuan untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan, serta basis data lainnya hingga tingkat desa. Kemudian finalisasi pada hasil pendataan awal tersebut akan melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik atau FKP. Dalam FKP akan dilakukan validasi silang antara hasil pengolahan dengan pengetahuan masyarakat untuk kemudian diputuskan dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Baik, kita lanjut dengan rancangan umum kegiatan FKP. Jadi, FKP atau Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan konsultasi dengan tokoh komunitas di wilayah setempat mengenai ketepatan hasil pengelompokan kesejahteraan keluarga berdasarkan model PMT. Jadi, model PMT itu didapatkan dari data yang sudah dikumpulkan tahun 2022 pada bulan Oktober dan November. Jadi dibuat permodelannya untuk mengkategorikan masing-masing keluarga atau masyarakat itu masuk ke kelompok kesejahteraan yang mana. Kemudian FKP itu merupakan bentuk partisipasi dan kontrol sosial dalam penyusunan basis data. Tujuan dari FKP itu adalah untuk memperoleh kesepakatan pada hasil pengelompokan kesejahteraan keluarga dalam pendataan awal Reksosek. Untuk pelaksanaannya, itu dilaksanakan di tingkat desa. Dengan satu desa, minimal itu ada satu FKP, dengan maksimal ada 12 dusun. Dan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2023. Untuk peserta FKP, yaitu yang pertama adalah Ketua SLS atau Ketua Dusun atau perwakilannya yang paham mengenai keadaan masyarakat setempat. Kemudian fasilitator, yaitu kepala desa atau aparat desa lainnya. Yang ketiga adalah asisten fasilitator 2 orang, yang salah satunya diprioritaskan organik BPS. Kemudian administrator, yang diutamakan juga organik BPS, serta tokoh lainnya, sebanyak 4 orang. Ada tokoh masyarakat atau perempuan, tokoh agama, tokoh adat, ketua atau pengurus lembaga desa, serta Babinsa dan Babin Kamtipnas untuk membantu pengamanan. Jadi, untuk tokoh lainnya yang kami wajibkan itu adalah Babinsa dan Babin Kamtipnas untuk membantu pengamanan dalam pelaksanaan FKP. Untuk tokoh lainnya, kami persilahkan kepada Bapak Ibu kecil untuk menentukan. Lanjut, untuk tempat pelaksanaan FKP, jadi pelaksanaan FKP bisa dilaksanakan di kantor kepala desa atau kelurahan, atau balai RW atau dusun. Jika tempat kantor desa atau balai dusun itu tidak memungkinkan, FKP dapat dilaksanakan di fasilitas umum lain yang layak dan mampu menampung seluruh peserta seperti sekolah atau tempat ibadah. Tempat pelaksanaan FKP diharapkan berupa ruangan beratap yang tidak bising, terang, serta memiliki fasilitas kursi dan meja yang memungkinkan peserta melakukan pemeriksaan daftar dengan baik. Nah, ini contoh-contoh uh, penataan ruang FKP. Ini model meja U gitu ya. Jadi, fasilitator ini duduk di depan, ada di
depan seperti ini. Kemudian seluruh pesertanya duduk mengelilingi seperti huruf U. Jadi ini FKP dengan menggunakan meja U yang memungkinkan fasilitator bergerak mendekati keseluruhan peserta. Peserta diupayakan dapat memeriksa daftar di atas meja. Pendapatan tokoh masyarakat disisipkan di antara ketua SLS. Babinsa dan Babin Kaptipnas bertugas untuk melakukan pengamanan. Ini contoh model meja panjang. Jadi FKP dapat menggunakan meja panjang yang memungkinkan seluruh peserta FKP duduk dan memeriksa daftar di atas meja. Pendapatan tokoh masyarakat disisipkan di antara ketua SLS. Babin Kaptipnas dan Babinsa bertugas melakukan pengamanan. Seperti ini ya, ini contohnya asisten fasilitator 1 di sini, kemudian ketua dusun di sini, lalu tokoh agama, di sini ketua dusun, ini tokoh masyarakat. Seperti itu. Contohnya di sini ada aspas 2 atau asisten fasilitator 2 duduk di antara kepala dusun lainnya. Lanjut ke model meja melingkar. Jadi, FKP dapat menggunakan meja melingkar yang memungkinkan fasilitator bergerak mendekati seluruh peserta. Peserta diupayakan dapat memeriksa daftar di atas meja. Penempatan tokoh masyarakat dan tim FKP diupayakan ada pada setiap meja. Babin Kaptipnas dan Babinsa bertugas untuk melakukan pengamanan. Kemudian, dokumen yang digunakan dalam FKP itu ada 5. Yang pertama adalah daftar Reksosek 22 FKP yang akan diisi bersama-sama. Kemudian ada lembar berita acara, ada daftar hadir, ada cue card, dan alat peraga yang akan dibawa oleh asisten fasilitator dan administrator. Kemudian ada data pendukung berupa variabel hasil Reksosek kemarin, seperti daftar aset yang dimiliki serta foto rumah dari masyarakat. Untuk alur pelaksanaan FKP dimulai dari kegiatan registrasi. Jadi, peserta melakukan registrasi, menandatangani daftar hadir, dan lain-lain. Kemudian acara dibuka oleh fasilitator. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan FKP dan tata cara pengisian daftar Reksosek 22 FKP oleh asisten fasilitator. Dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi dan pengisian daftar Reksosek 22 FKP oleh peserta. Lanjutkan dengan pengecekan hasil isian daftar Reksosek 22 FKP, lalu dikumpulkan daftar Reksosek 22 FKP, lalu penandatanganan hasil FKP dan penyelesaian administrasi dan entry hasil FKP yang dilaksanakan oleh asisten fasilitator. Untuk jadwal kegiatan FKP, karena dilaksanakan dari tanggal 2 Mei sampai 21 Mei, ini contohnya ya, contoh pelaksanaan FKP. Tanggal 2 dilaksanakan FKP pertama, yang kedua hari Rabu, kemudian yang ketiga hari Jumat, tanggal 5, dan yang keempat adalah tanggal 6, dan seterusnya. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan FKP dimulai dari jam 8 pagi. Jadi kami mengharapkan nanti Bapak Ibu kecil dalam membuat undangan itu dimulai dari jam 8 pagi. Dengan harapan sebelum zuhur itu sudah selesai. Ini ya, jadi penutupannya ini jam 12.45 dan ditutup oleh fasilitator. Nah, kegiatan selanjutnya dari jam 1 sampai jam 5 itu akan dilaksanakan oleh asisten fasilitator dan administrator. Baik, kita lanjut ke pengelompokan kesejahteraan. Tadi sudah dibahas mengenai tujuan dari FKP, validasi tentang pengelompokan kesejahteraan keluarga antara hasil pendataan tahun 2022 dengan pengetahuan masyarakat, seperti itu. Nah, untuk pengelompokan kesejahteraannya, jadi ada 4. Yang pertama sangat miskin, yang kedua miskin, yang ketiga rentan miskin, dan yang keempat adalah tidak miskin. Jadi kita mulai dari yang sangat miskin terlebih dahulu ya. Sangat miskin adalah kondisi di mana seseorang sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan membutuhkan bantuan atau pertolongan dengan segera untuk keberlangsungan hidupnya.
Pada kelompok ini, mereka sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama untuk makan, sehingga sebagian besar pemenuhannya harus dibantu oleh pemerintah atau orang lain, baik anak, orang tua, saudara, atau tetangga. Di sebagian wilayah ada kondisi yang umumnya disebabkan karena minimnya penghasilan, karena ketiadaan pekerjaan, disertai kondisi pemberat lain seperti lansia, janda, disabilitas, atau jumlah ART atau anggota rumah tangga yang banyak. Kelompok ini umumnya tidak memiliki aset berharga seperti motor, perhiasan, kulkas, dan juga rumah, sehingga harus menyewa atau mengontrak atau kos. Kalaupun memiliki rumah, kondisinya kurang layak huni seperti rusak, sempit, atau berada pada areal berbahaya seperti sekedar sungai, kolong jembatan, dan lain-lain. Nah, kalau di Aceh Selatan ini sangat miskin, itu kadang ada yang rumahnya bagus ya, karena dapat rumah subsidi seperti itu. Jadi untuk yang eee, kalaupun memiliki rumah kondisinya kurang layak ini, itu relatif seperti itu. Karena bisa jadi, kelompok yang sangat miskin ini dapat bantuan rumah, seperti itu. Lanjut ke kategori miskin. Adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan, sandang, dan perumahan. Sebagai contoh, dalam satu hari hanya mampu memenuhi kebutuhan makan keluarganya untuk 1 atau 2 kali saja, atau dapat memenuhi makan 3 kali namun hanya cukup untuk 4 sampai 5 hari saja dalam seminggu. Selain frekuensinya yang tidak dapat dipenuhi secara penuh, kelompok ini juga tidak mampu memenuhi kebutuhan makan dengan porsi dan gizi yang cukup. Kondisi ini umumnya disebabkan karena kurangnya penghasilan karena pekerjaan tidak tetap atau bahkan menganggur. Kelompok ini umumnya juga tidak memiliki aset berharga seperti mobil, perhiasan, atau AC, dan rumah sehingga harus menyewa, mengontrak, atau kos. Kalaupun memiliki rumah, kondisinya kurang layak huni seperti rusak, sempit, atau berada pada areal yang berbahaya. Lanjut ke kategori rentan miskin. Jadi rentan miskin ini adalah kondisi di mana seseorang dalam situasi rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Pada kelompok ini, mereka dapat berubah status menjadi miskin ketika ada guncangan tertentu seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan harga bahan-bahan pokok. Kelompok ini umumnya memiliki aset seperti motor, kulkas, atau hewan ternak dalam jumlah terbatas, misalkan 1 ekor ternak besar. Sekalipun demikian, kelompok ini rentan menjadi miskin jika ada perubahan kondisi sosial ekonomi, misalnya kenaikan harga komoditas pokok, pangan, listrik, bahan bakar, atau peningkatan pengeluaran seperti ada anak sekolah, jumlah anggota rumah tangga bertambah, atau berkurangnya pendapatan seperti omset menurun, jam kerja berkurang, dan sebagainya. Lanjut ke kelompok kesejahteraan terakhir, yaitu tidak miskin. Jadi tidak miskin ini adalah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan, sandang, dan perumahan secara rutin tanpa kesulitan apapun. Contohnya, pada kelompok ini memiliki rumah yang layak huni dan aset berharga seperti mobil, perhiasan, AC, hingga jumlah ternak lebih dari 1 ekor. Nah, jadi keempat kategori ini dilihat dari yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Itu kalau yang sangat miskin itu sangat sulit dan sangat membutuhkan bantuan dari pihak lain. Yang miskin itu dapat memenuhi kebutuhan dasar tetapi kurang. Dan yang rentan miskin itu dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, namun bisa jatuh miskin sewaktu-waktu jika ada perubahan kondisi sosial ekonomi. Tidak miskin jelas ya Bapak Ibu. Lanjut, kita ke alur finalisasi data Reksosek melalui FKP. Jadi yang pertama, peserta FKP melakukan pemeriksaan prelis hasil PMT. Jadi nanti akan dibagikan prelis atau daftar Reksosek 22 FKP kepada peserta, akan diperiksa apakah sudah tepat pengelompokan kategori kesejahteraannya. Lanjut, nomor 2 yaitu peserta FKP dapat memindahkan keluarga tersebut ke kelompok kesejahteraan baru. Jadi nanti peserta FKP itu bisa mengubah
kelompok kesejahteraan dari Fulan. Sebenarnya Fulan ini miskin, tetapi kok di dalam daftar itu Fulan ini tidak miskin. Nah, seperti itu dapat diubah. Kemudian menentukan keluarga yang memiliki kesejahteraan setara dalam kelompok baru tersebut. Yang ketiga, peserta FKP menuliskan alasan pemindahan dengan lengkap untuk kemudian diinput di web entry. Lanjut, peserta FKP mengidentifikasi keluarga tambahan yang berasal dari berita acara non-respon, adminduk, dan yang masih terlewat sekaligus menentukan kelompok kesejahteraannya. Kemudian yang keenam, perankingan ulang untuk keluarga yang pindah kelompok kesejahteraan dilakukan di tingkat kabupaten atau kota dengan mengacu pada keluarga acuan yang kesejahteraannya sama. Lanjut yang terakhir, kegiatan pasca FKP. Jadi FKP nanti akan menghasilkan data final peringkat kesejahteraan keluarga pada tingkat kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah daftar Exosek 22 FKP yang akan dilakukan pemeriksaan oleh peserta FKP. Jadi nanti akan tertulis nama kepala keluarga, nama salah satu anggota keluarga lainnya, dan ada kelompok kesejahteraannya. Di sini kan terisi kode 1 dengan keterangan di sini di bawah kalau 1 itu sangat miskin. Jadi misalkan dari peserta FKP ini setuju semua, berarti tinggal dicentang saja. Nah, jadi pada ilustrasi ini, ketua SLS atau ketua dusun menilai keluarga Atip, ini ya yang ada merah-merahnya, ini lebih sejahtera dari keluarga-keluarga yang ada di kelompok 1. Dia merekomendasikan untuk pindah pada kelompok 3 dengan tingkat kesejahteraan yang setara dengan keluarga nomor 12. Ini ya, contohnya nomor 12 ini adalah Bapak Suherman. Jadi, untuk melakukan pemindahan atau pergantian kelompok kesejahteraan harus ada keluarga acuannya. Jadi, kira-kira secara ekonomi, secara pemenuhan kebutuhan sehari-hari, apakah keluarga A ini sama dengan keluarga B? Seperti itu. Itu. Lanjut kita ke penjelasan materi pembagian peran fasilitator, asisten fasilitator, dan administrator dalam FKP. Nah, jadi dalam setiap FKP itu terdiri dari yang pertama adalah 1 orang fasilitator, kemudian 2 orang asisten fasilitator, dan 1 administrator. Jadi setiap tim FKP bertanggung jawab untuk melaksanakan FKP di wilayah tugasnya maksimal 13 kali. Nah, untuk di Aceh Selatan, masing-masing FKP di setiap desa itu akan dipimpin oleh fasilitator yang merupakan kepala desa, seperti itu. Jadi nanti untuk khusus fasilitator ini wilayah tugasnya adalah maksimal 1 kali, seperti itu. Kita lanjutkan ke pembagian peran tim FKP. Jadi, tahap pra-FKP, jadi sebelum FKP, tugas fasilitator itu adalah yang pertama mengikuti rapat koordinasi fasilitator. Yang kedua adalah melakukan koordinasi dengan penanggung jawab di lokasi FKP berkaitan dengan perizinan, penjelasan acara, dan peserta yang diundang. Jadi, terkait dengan perizinan itu kalau kegiatan FKP dilakukan di luar kantor desa seperti itu. Kan itu harus butuh izin ya, misalkan di masjid atau di sekolah seperti itu. Kemudian penjelasan acaranya serta peserta yang diundang. Jadi peserta yang diundang dalam FKP nanti bisa dikoordinasikan dengan asisten fasilitator. Lanjut ke tahap pelaksanaan FKP. Jadi tugas fasilitator yang pertama itu adalah membuka pelaksanaan FKP dan memimpin perkenalan. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan penjelasan umum pelaksanaan FKP serta dokumen yang digunakan dalam FKP. Selanjutnya memandu pelaksanaan verifikasi dokumen daftar Exosek 22 FKP oleh peserta FKP. Selanjutnya, memandu keseluruhan jalannya diskusi dalam pelaksanaan FKP. Selanjutnya, menandatangani berita acara FKP dan melakukan penutupan pelaksanaan FKP. Untuk tahapan pasca FKP sudah tidak ada lagi ya tugas dari Bapak Ibu fasilitator atau Bapak Ibu kecil. Selanjutnya, fasilitator atau kecil memimpin pelaksanaan FKP dengan memperhatikan yang pertama, fasilitator melaksanakan mekanisme FKP sesuai dengan cue card. Jadi, cue card akan dibagikan nanti ketika pelaksanaan FKP oleh asisten fasilitator.
Jadi, dimulai dari membuka pelaksanaan FKP, memberikan penjelasan mengenai daftar Reksosek 22 FKP yang digunakan, serta memandu pemeriksaan daftar Reksosek 22 FKP hingga menutup pelaksanaan FKP. Fasilitator bersama asisten fasilitator mengupayakan kesepakatan jika terjadi perbedaan pendapat dalam diskusi FKP. Dan fasilitator bersama tim FKP menjaga kondusivitas pelaksanaan FKP. Yang keempat, fasilitator menutup FKP dan memberikan apresiasi atas partisipasi masyarakat. Nah, ini kelengkapan dokumen FKP untuk fasilitator. Yang pertama ada cue card. Seperti ini nanti akan dibagikan oleh asisten fasilitator dan suplemen buku pedoman fasilitator yang sudah dibagikan oleh panitia. Kita lanjutkan ke materi cue card. Materi cue card fasilitator seperti ini ya contohnya. Ada di buku pedoman di lampiran. Jadi pembukaan, beri salam lalu perkenalkan anggota dan peran tim. Mintalah peserta memperkenalkan diri dan buat catatan nama mereka, serta berikan penjelasan singkat tentang Reksosek dan tujuan FKP. Seperti ini ya, jadi dia sudah tertulis di dalam sini. Iya, ini. Di sini. Pastikan tempat duduk peserta memungkinkan fasilitator leluasa menghampiri semua peserta. Fasilitator sebaiknya memposisikan tempat duduk tidak terlalu jauh dengan peserta. Upayakan banyak berdiri dan berinteraksi dengan peserta, menggunakan bahasa daerah jika dianggap lebih efektif dan dipahami oleh seluruh peserta. Jadi di dalam cue card ini ada teks pembukaan FKP dan teks penutupan FKP, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu kecil tinggal mengikuti saja seperti ini. Tapi bisa diganti dengan bahasa daerah atau bahasa setempat, seperti itu. Baik, saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian sebagai Kepala Dusun atau RW atau RT dan tokoh masyarakat di Desa A misalkan. Perkenalkan, saya, nama Bapak Ibu kecil, akan menjadi fasilitator yang bertugas memandu kegiatan Forum Konsultasi Publik atau FKP pada hari ini. Saya ditemani oleh asisten fasilitator 1, mohon diperkenalkan namanya, dan asisten fasilitator 2, mohon diperkenalkan namanya sebagai asisten fasilitator. Serta administrator yang bertugas sebagai administrator pada kegiatan ini. Sebelum saya jelaskan tujuan dari kegiatan FKP, terlebih dahulu saya persilahkan Ibu atau Bapak memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan jabatan Ibu atau Bapak di wilayah masing-masing. Saya persilahkan. Jadi nanti Bapak Ibu peserta dimohon untuk memperkenalkan diri. Jadi biar asisten fasilitator dan administrator itu tahu kalau Bapak A ini tuh merupakan kepala dusun dari dusun apa, seperti itu. Kemudian tokoh masyarakat ini itu siapa, bisa tuh Hafat atau Imam Ci dan lain-lain. Dilanjutkan ya. Jadi, baik Bapak Ibu, saat ini pemerintah melakukan pendataan awal Reksosek tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan karena masih terbatasnya data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk untuk menentukan target program pembangunan, serta belum terlaksananya kontrol kualitas data dan ketepatan waktu pemutakhiran data tersebut. Jadi data hasil pendataan awal Reksosek akan dijadikan acuan pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program terkait sosial ekonomi. Kegiatan pendataan awal Reksosek telah dilaksanakan tanggal 15 Oktober sampai 14 November tahun 2022 terhadap seluruh keluarga di Indonesia yang bertujuan untuk mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, integrasi program, dan menuju satu data Indonesia. Secara khusus, tujuan Reksosek adalah untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat sebagai rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dan untuk meningkatkan pelayanan publik. Jadi kegiatan Reksosek ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama verifikasi keluarga, yang kedua pendataan keluarga, dan yang ketiga ini adalah FKP yang akan dilaksanakan bersama-sama.
Pelaksanaan FKP adalah bentuk pelibatan Bapak Ibu secara bersama-sama memeriksa dan memverifikasi daftar keluarga hasil pendataan dalam pertemuan ini. Selain itu, akan dilakukan konsultasi dengan Bapak Ibu sebagai tokoh komunitas wilayah desa apa, mengenai ketepatan hasil pemeringkatan kesejahteraan keluarga berdasarkan hasil pendataan awal. Kemudian output yang diharapkan dari pelaksanaan FKP ini adalah kesepakatan ketua atau pengurus SLS atau kepala dusun atau tokoh masyarakat mengenai tingkat kesejahteraan keluarga di masing-masing daerahnya. Bapak Ibu sekalian dimohon memeriksa peringkat kesejahteraan keluarga pada daftar yang nanti akan dibagikan. Jika ada perbedaan antara hasil pendataan dengan kondisi nyata, Bapak Ibu dapat memberikan rekomendasi beserta catatan pada kolom yang telah kami sediakan. Rekomendasi tersebut akan menjadi perhatian kami dalam pemutakhiran data yang akan datang. Oleh karena itu, kami sangat berharap Bapak Ibu memeriksa daftar Exosek 22 FKP sebaik mungkin untuk menghasilkan daftar keluarga yang sesuai. Jadi daftar Exosek 22 FKP dan berita acara merupakan dokumen rahasia. Nantinya, Bapak Ibu tidak diperkenankan melakukan penggandaan, dokumentasi atau foto, atau meminjam dokumen di luar forum FKP. Sebelum memulai pemeriksaan daftar keluarga, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tata cara pemeriksaan dan pengisian pada daftar Exosek 22 FKP oleh asisten fasilitator. Kepada Bapak atau Ibu asisten fasilitator dipersilahkan. Bapak Ibu dapat menyimak penjelasan melalui dokumen peraga yang akan ditampilkan di depan. Kemudian dilaksanakan kegiatan FKP, lanjut ke teks penutup. Ini ya, jadi ada di sini. Terima kasih kepada asisten fasilitator 1 dan asisten fasilitator 2. Alhamdulillah kegiatan FKP ini telah dilaksanakan. Kami sampaikan terima kasih atas peran serta dan kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Semoga hasil kegiatan FKP ini bermanfaat bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan di bidang sosial maupun ekonomi. Akhir kata, saya Bapak Kecil atau Ibu Kecil dan rekan saya mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan FKP hari ini ada kata atau tindakan kami yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Lanjut tentang administrasi fasilitator. Jadi fasilitator dibayar sebanyak pertemuan FKP yang diikuti. Fasilitator dibayar dalam bentuk honor narasumber sebanyak 2 OJ. Fasilitator tidak mendapatkan transport lokal. Nah, jadi nanti selain tanda tangan daftar hadir dan berita acara, nanti fasilitator juga tanda tangan SPJ narasumber seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akhiri penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.